Baik, saya akan membawa materi tentang keperawatan sebagai profesi dengan mata kuliah konsep dasar keperawatan dengan dosen pengampu Nurse Doni Sainsolar Escape MKes. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gadis Sukari Waluko, NIM 2314201115, kelas A6 semester 1, Fakultas Ilmu Keperawatan. Baik, kita masuk dalam materi keperawatan. Lokakarya Nasional tentang Keperawatan bulan Januari 1983 di Jakarta merupakan awal diterima kasih keperawatan sebagai suatu profesi. Disimpulkan, keperawatan di Indonesia merupakan pelayanan yang diberikan secara profesional. Definisi ini juga mempertegas bahwa keperawatan merupakan profesi, bukan sekedar pekerjaan atau vokasi. Baik, kita masuk di hakikat keperawatan. Yang pertama, tidak dapat dipisahkan dari profesi kesehatan. Yang kedua, mempunyai beberapa tujuan yang jelas. Yang ketiga, fungsi utamanya membantu klien baik sehat maupun sakit guna mencapai derajat kesehatan yang optimal. Dan yang terakhir, intervensi keperawatan dilakukan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sesuai wewenang tanggung jawab etika profesi. Tujuan keperawatan: yang pertama, memberi bantuan yang paripurna dan efektif kepada klien. Yang kedua, memenuhi kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, mengembangkan diri menuju kemampuan profesionalisme. Dan yang keempat, mengembangkan standar keperawatan yang ada. Dan yang terakhir, memelihara hubungan yang efektif dengan semua tim kesehatan. Mari kita lihat apakah keperawatan termasuk profesi. Yang pertama, mempunyai body of knowledge. Yang kedua, pendidikan berbasis keahlian pada jenjang pendidikan tinggi. Yang ketiga, memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui dalam bidang profesi. Dan yang keempat, memiliki perhimpunan atau organisasi profesi. Dan yang kelima, pemberlakuan kode etik keperawatan. Dan yang keenam, otonomi. Dan yang terakhir, motivasi bersifat altruistik. Profesionalisme perawat. Keprofesionalan dari kemampuan perawat. Yang pertama, berinspirasi. Yang kedua, menjalin rasa percaya dan konfidensi dengan pasien. Yang ketiga, mempunyai pengetahuan yang memadai. Dan yang keempat, kapabilitas terhadap pekerjaan. Yang kelima, terbuka dengan ide baru. Peran perawat. Doheny 1982, peran perawat profesional. Yang pertama, caregiver. Yang kedua, client advocate. Yang ketiga, counselor. Yang keempat, educator. Yang kelima, kolaborator. Yang keenam, koordinator. Yang ketujuh, change agent. Dan yang terakhir, konsultan. Praktik keperawatan berarti membantu individu atau kelompok dalam mempertahankan atau meningkatkan kesehatan yang optimal sepanjang proses kehidupan dengan mengkaji status kesehatannya, menentukan diagnosa, merencanakan dan mengimplementasikan strategi keperawatan, atau mencapai tujuan serta mengevaluasi respon terhadap perawatan dan pengobatan. Seseorang yang melakukan praktik kesehatan profesional dengan: yang pertama, mengkaji status kesehatan individu dan kelompok. Yang kedua, menegakkan diagnosa keperawatan. Yang ketiga, menentukan tujuan untuk memenuhi kebutuhan perawatan kesehatan. Yang keempat, membuat rencana strategis perawatan. Yang kelima, menyusun intervensi keperawatan untuk mengimplementasikan strategi perawatan. Dan yang keenam, memberi kewenangan intervensi keperawatan yang dapat dilaksanakan orang lain dan tidak bertentangan dengan undang-undang. Fokus praktik keperawatan profesional. Yang pertama, fokus utama keperawatan saat ini adalah kesehatan masyarakat dengan target populasi total. Yang kedua, manusia tidak dipandangi hanya dari aspek fisik, tetapi manusia dipandangi sebagai makhluk biopsiko-sosio-spiritual. Dan yang ketiga, tujuan praktik keperawatan sesuai dengan canangkan WHO, pencegahan primer, peningkatan kesehatan pasien, keluarga dan masyarakat, perawatan diri dan peningkatan kepercayaan diri. Sekian dan terima kasih.